Halo guys, balik lagi sama saya, Risa Febrianti. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tahapan analisis data menggunakan eViews. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan analisis data, yaitu persiapan input data, yang kedua analisis statistik deskriptif, yang ketiga ada estimasi model regresi. Itu ada 3 juga. Yang pertama ada common effect model, yang kedua yaitu ada fixed effect model, dan yang ketiga yang terakhir ada random effect model. Nah, langsung aja simak videonya. eViews present by Risa Nur Febrianti. Pengertian dari eViews adalah program yang banyak digunakan dalam pendidikan, pemerintah, dan industri. eViews yang merupakan singkatan dari Views Econometric adalah versi baru dari paket statistik untuk memanipulasi data time series. Meskipun sebagian besar eViews dirumuskan oleh ekonom, program ini sendiri juga dapat digunakan dalam bidang-bidang studi, seperti sosiologi, statistik, keuangan, dan lain-lain. eViews memanfaatkan lingkungan Windows user-friendly, sebagai besar perusahaan operasi dapat dilakukan dengan menu drop-down. Kegunaan dari eViews adalah analisis data dan evaluasinya. Analisis finansial, peramalan ekonomi makro, simulasi, peramalan penjualan, dan analisis biaya versi terakhir yaitu di Januari 2011, yaitu versi 7.2. Di sini ada tampilan dari eViews. Seperti ini. Menu utama eViews yaitu ada File, Edit, Windows, and Help mengikuti standar Windows Convention. Object, View, Approach, Quick, and Option tergabung pada Special eViews Features. Selanjutnya, langkah untuk menggunakan eViews. Yang pertama, membuat work files, menetapkan sampel dan import data, klik file dan baru lalu klik work file. Sebuah jendela muncul dengan pertanyaan-pertanyaan tentang data, frekuensi, dan periode penelitian. Contoh di sini kita akan mengisi data nilai impor Indonesia tahun 1999 sampai dengan 2000. Frekuensi data adalah bulanan. Figure 3, membuat work file. Klik pada frekuensi, pilih monthly atau bulanan, kemudian isi nilai 1999, 1 pada start date dan 2000.12 pada end date. Aturan penulisan jangka waktu dalam eViews adalah annual tahunan ditulis penuh seperti tahun 1999. Semi-annual atau 6 bulan ditulis dengan format tahun dibagi nomor semester. Misalnya 1999.21, artinya semester pertama tahun 1999. Quarterly atau kuartal ditulis dengan format tahun. Kuartal misalnya 1999.21 adalah kuartal pertama tahun 1999 dan sebagainya. Pada name, wave, ketika nama work file, dalam contoh ini adalah data import. Hasil akhirnya seperti ini. Menyimpan work file secara default, eViews akan menyimpan file ke directory My Document. Jika Anda ingin menyimpannya ke tempat lain, maka lakukan penyimpanan dengan mengklik file Save As dulu. Lalu pilih directory baru yang Anda inginkan. Lalu memasukkan data. Klik Object, New Object. Karena datanya series, maka pada pilihan Type of Object kita pilih series. Kemudian ketik import 1999-2000 pada Name of Object, lalu klik OK. Pada figur 5 terdapat objek baru yang bernama import 1999-2000. Kemudian untuk memasukkan data ke dalam objek, klik kanan pada objek import. Buka aplikasi eViews-nya. Lalu jika tampilannya seperti ini, kita klik create a new eViews work file. Kita klik. Lalu untuk work file struktur type-nya kita ganti ke balance panel. Nah, yang frekuensinya tetap annual. Lalu untuk awal datanya kita ganti ke 2012. Data akhirnya ganti 2016.
Lalu untuk number of cross section-nya diganti dengan 9. Work file-nya kita ganti data panel. Lalu oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk ujinya. Nih, ada size, ada ROA, ada DAR, MPF, sukuk, dan ISR. Kemudian kembali ke eViews-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat objeknya, yaitu dengan cara klik objek, new object, lalu pilih series, kemudian ubah name for objeknya sesuai dengan variabel yang akan diganti, yaitu size. Lalu dilakukan berulang-ulang sampai semuanya tersimpan di eViews. Objek, ganti name for objeknya dengan ROA, lalu oke, dan dilakukan berulang-ulang. Lalu untuk angkanya di sini kita ingin copy dulu. Di sini sudah ada angka-angkanya, ada tahun dan size-nya. Kemudian kita copy dulu size-nya. Lalu dimasukkan ke eViews. Nah, yang size. Lalu klik edit. Lalu page. Kemudian, nah jika sudah seperti ini, kita lakukan lagi berulang-ulang sampai semua data angkanya itu masuk. Ini ROA, sama seperti tadi, klik edit. Semuanya sudah ada variabel atau angkanya. Kita lanjut ke data analisis deskriptif. Nah, pada analisis data deskriptif ini terdapat perhitungan statistik seperti mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, keywords, kurtosis, dan Dark-Weber. Nah, untuk tahap pertama, klik menu quick, lalu grup statistik, terus deskriptif statistik, lalu common sample. Nah, untuk series listnya kita masukkan variabelnya, yaitu ada lar, lalu ada size, spasi lagi, ROA, spasi, DAR, lalu MPF, dan terakhir ada suku, lalu oke. Nah, ini ada hasil output dari analisis deskriptif yang tadi kita lakukan. Dan untuk melakukan penelitian, kita menggunakan jumlah datanya itu ada 75 data. Untuk mean adalah rata-rata data diperoleh dengan penjumlahan seluruh data dan membagi dengan cacah data. Nah, nilai mean ini yang terbesar dialami oleh variabel size. Nah, di sini variabel size itu ada 16,39022. Sementara nilai terkecil mean yaitu diperoleh dari si ROA
yaitu 0,013160. Untuk mediannya, median adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, datanya ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan untuk median ini, rata-rata terbesarnya itu jatuh kepada size, yaitu 16,45000. Dan untuk suku, ini yang terkecil, yaitu ada 0,000000. Selanjutnya, nilai maksimum, yaitu rata-rata dari nilai yang terbesar. Dan yang terbesar itu ada size, yaitu 18,18000. Dan untuk nilai terkecilnya yaitu ada di ROA, yaitu 0,038100. Nah, selanjutnya ada nilai dari minimum. Nilai minimum yaitu nilai yang terkecil. Di sini ada diurutkan dari nilai yang terbesar itu ada size, yaitu 14,29000. Dan untuk nilai terkecil dari minimum yaitu ada nilai dari suku, yaitu 0,00000. Nah, selanjutnya ada standard deviation. Standard deviation atau ukuran dispensi atau penyebaran data terbesar yaitu adanya di size, yaitu 1,075476. Variabel size memiliki tingkat resiko tertinggi mengalami perubahan dibanding dengan variabel yang lain selama periode penelitian. Dan untuk nilai terendah yaitu ada di ROA, yaitu 0,010404. ROA ini memiliki perubahan yang rendah, yang tidak terlalu signifikan. Skewness yaitu adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris adalah 0. Positive skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan, dan negative skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Dan untuk variabel dar dan suku memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Lalu data kurtosis, yaitu mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi datanya datar dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Dan untuk variabel dar dan variabel suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Zadar-Kubera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Zadar-Kubera didistribusi dengan X2 dengan derajat bebas.
sebesar 2. Nya ada probability, yaitu menunjukkan kemungkinan nilai Zerkubera melebihi nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. ISR sebesar 0,479723 dan size sebesar 0,405041 dan variabel NPF sebesar 0,747517, lebih besar dari A sama dengan 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Kita bikin estimasi model regresi data panel, yaitu ada Common Effect Model atau CEM yang disebut CEM. Itu bisa dengan cara pertama quick, lalu klik estimate equation, lalu di sini specification-nya yaitu kita masukkan variabel Y atau ISR, spasi C, spasi size itu variabel 1, spasi ROA, spasi DAR, spasi NPF, spasi suku. Nah, jika sudah, kita ke metodenya tetap least square. Lanjut kita ke panel optionnya. Nah, panel optionnya di sini cross sectionnya tetap non, periodnya tetap non, wakes-nya tetap no wakes, lalu ordinary oke. Ini dia hasil bentuknya dari Common Effect Model atau CEM. Lalu kita bisa beri nama, yaitu dengan cara klik name, accuse on ya, lalu oke. Selanjutnya kita bikin Fixed Effect Model atau FEM. Klik EQ01. Selanjutnya ini tampilannya sama seperti tadi, tidak ada yang dirubah, mulai dari Y sampai ke X, sampai ke variabel X. Lalu kita langsung klik saja ke panel option. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu cross-nya kita ganti dengan fixed, periodnya tetap non, wakes-nya tetap no wakes, lalu oke. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, Fixed Effect Model. Di sini ada covert-nya, ada stability-nya, ada probability-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat Random Effect Model atau REM, yaitu kita klik persamaan EQ01, lalu klik estimate. Setelah itu tampilannya seperti ini lagi. Langsung aja ke panel option. Selanjutnya kita ubah cross sectionnya random, periodnya sama, dan oke. Maka tampilannya seperti ini, ada coefficient, ada statistik, dan ada probabilities-nya.